Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hansawi Sanadi. Saya adalah mahasiswa jurusan Statistika angkatan 2025 dari Universitas Indonesia. Tujuan video presentasi hari ini dibuat adalah untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengantar sains data Departemen Matematika FMIPA UI. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membedah data penjualan global BMW dari tahun 2010 hingga tahun 2024 untuk membuka wawasan strategis yang tersembunyi. Nah, saya memilih data ini karena kekayaan dan relevansinya. Dengan 14 tahun data mencakup berbagai model wilayah dan spesifikasi teknis, data set ini memiliki potensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting. Nah, melihat data awal, asumsi saya adalah bahwa kesuksesan penjualan tidaklah tunggal. Ia merupakan kombinasi dari model yang tepat, di pasar yang tepat, dan juga dengan fitur yang tepat. Hal ini membawa saya pada pertanyaan bisnis yang utama. Faktor-faktor sensitif apa saja yang menjadi pendorong utama kesuksesan penjualan model BMW? Dan bagaimana pola ini bisa kita manfaatkan untuk strategi ke depannya? Untuk menjawabnya, saya melakukan analisis komprehensif di Excel, mulai dari pembersihan data hingga pembuatan dashboard yang interaktif. Nah, langkah pertama dan yang paling fundamental adalah memastikan kualitas data. Untuk itu, saya menggunakan Power Query. Ini adalah dapur dari analisis saya, di mana data mentah diolah, diimpor, dibersihkan, dan yang terpenting diperkaya. Nah, saya membuat 3 kolom turunan utama untuk membuat jam analisis. Nah, kolom pertama adalah series type, di mana kolom ini mengklasifikasikan model-model beragam seperti M3 atau S5 ke dalam lini produk utamanya. Tujuannya adalah agar kita bisa menganalisis performa lini produk secara agregat. Kolom kedua yang saya buat adalah price underscore kategori. Kolom ini mengelompokkan mobil ke dalam segmen pasar, yaitu jenis mobil premium, mid-range, ataupun entry level. Kolom ini berguna untuk analisis pemasaran lebih strategis. Terakhir, kolom ditambahkan adalah total revenue. Kolom ini dihitung dari harga dikali volume. Harga di sini merupakan price US dollar dan volume di sini adalah sales volume. Perlu diperhatikan bahwa sales volume adalah jumlah mobil yang terjual dari setiap baris data ini. Ini penting karena kita perlu beralih dari sekedar melihat unit yang terjual ke dampak finansial yang sebenarnya. Nah, dari sumber data yang bersih ini, saya juga membangun beberapa pivot table untuk meringkas jutaan data poin menjadi informasi yang bisa dicerna. Tabel ini misalnya, secara instan menunjukkan total pendapatan per wilayah atau per region, yaitu di Afrika, Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Tapi, pivot table ini sebenarnya tidak hanya untuk meringkas. Saya juga memanfaatkannya untuk membuat metrik bawah secara langsung. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan fitur calculator field untuk membuat kolom estimasi komisi yang disimulasikan sebesar 2,5% dari total pendapatan. Seperti menghitung potensi biaya penjualan secara dinamis tanpa harus kembali dan mengubah data sumber kita. Nah, di sebelah kanan kita juga memiliki tabel, ya. Tabel ini kelompokkan menurut tipe bahan bakarnya dan transmisinya. Hal yang kita lihat dari tabel ini adalah berapa unit yang terjual dari kategori-kategori tersebut. Nah, untuk analisisnya lebih dalam, saya menggunakan fitur Goosey untuk mensimulasikan skenario pencapaian target pendapatan. Ini target pendapatan saya pada data ini, saya misalkan adalah 3 triliun dolar. Nah, maka dengan total terjual sebanyak ini, harga jual rata-rata
Nya adalah di set otomatis harus mencapai 129.680,11 US dollar. Nah, data ini untuk model I3 ya. Kemudian saya juga membuat website sederhana menggunakan fungsi modern SQL yang menunjukkan bagaimana data analitis dapat diintegrasikan dengan informasi operasional sehari-hari. Misalnya, pada data ini saya menganalisa pada daerah-daerah yang berada di sini, yaitu daerah Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Timur Tengah. Siapa saja manajer mengurus daerah tersebut atau yang disebut sebagai regional manager. Seperti pada fitur ini saya menggunakan fitur SLookup sehingga saya ingin mengetahui di daerah Amerika Selatan itu regional manager siapa. Saya tinggal klik bagian ini, pilih South America, dan keluar nama manajernya yaitu Eduardo Silva. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke sheet dashboard. Nah, semua analisis tadi bermuara pada sebuah dashboard interaktif ini. Ini adalah pusat komando visual dirancang untuk manajer dan pengambil keputusan. Di bagian kanan, kita sudah mempunyai 3 KPI cards yang menjadi header utamanya adalah total pendapatan, total nilai jual, dan harga rata-rata. Di sebelah kiri, saya menggunakan bar chart untuk menampilkan top 5 model mobil BMW terlaris di wilayah wilayah tersebut di Afrika, Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika Utara, Amerika Selatan. Bar chart adalah cara paling efektif untuk membandingkan kategori, dan di sini kita bisa lihat dominasi dari number series. Di tengah, line chart dipilih untuk menceritakan kisah perjalanan penjualan kita dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2010 hingga tahun 2024 selama 14 tahun. Garis ini secara visual menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Nah, kemudian perhatikan juga bahwa judul dari grafik-grafik ini adalah dinamis. Mengapa dinamis? Karena saat kita klik slicer region, kita memilih Asia, maka data-data judul dari data-data ini dari grafik ini berubah. Demikian juga dengan data-data yang ada di sini. Saat di Middle East, atau di Timur Tengah, maka datanya kembali berubah. Ini adalah sebuah kecil yang membuat dashboard ini lebih intuitif. Kemudian di paling bawah ini juga ada combination chart. Saya memilih grafik ini karena saya perlu membandingkan dua metrik dengan skala sangat berbeda, yaitu volume penjualan dan harga rata-rata. Dengan dua sumber vertikal, kita bisa melihat hubungan keduanya secara bersamaan. Keunggulan utama dashboard ini tentu saja ada interaktivitasnya. Dengan slicer ini, kita bisa membedah data sesuai kebutuhan. Misalnya, kita bisa dengan mudah melihat performa mobil hybrid di pasar Eropa dengan mengklik filter yaitu hybrid, dan regionnya kita memilih di Eropa. Maka semua visualisasi akan langsung terupdate. Dan jika kita ingin kembali ke tabel awal, kita tidak perlu repot-repot mengklik tombol ini lagi. Kita tinggal mengklik reset all filters. Tombol ini menjalankan sebuah makro untuk membersihkan semua filter dengan satu klik. Mari kita coba jalankan. Nah, maka dia kembali lagi ke semula, dimana dia memilih semua data. Nah, dari dashboard ini, kesimpulan awal sebenarnya sudah jelas. Khususnya sampai MW itu sangat bergantung pada mode number series. Number series itu apa? Number series itu yang series depannya itu ada nomornya, yaitu seperti 7 series atau 3 series. Di pasar Eropa dan Amerika Utara. Namun saya ingin menguji sebuah hipotesis yang lebih dalam, sebuah asumsi yang kita semua miliki di industri otomotif, bahwa jarak tempuh dan ukuran mesin adalah penentu utama harga mobil. Untuk itu, saya melakukan analisis regresi yang hasilnya diinterpretasi pada sheet sebagai berikut. Nah, hasilnya ternyata sangat menunjukkan dan sebenarnya berlawanan dengan ekspektasi kita. Analisis ini memberikan dua metrik kunci. Pertama adalah significance F. Ya, angka ini harusnya di bawah 0,05 agar mulai dianggap valid.
Namun seperti yang kita lihat, nilai yang kita dapat adalah 0,63 dan sudah jauh di atas ambang batas. Ini membuktikan bahwa tidak ada hubungan signifikan secara statistik antara jarak tempuh dan ukuran mesin dengan harga pada dataset ini. Hubungan apapun yang terlihat kemungkinan besar adalah kebetulan. Hal ini diperkuat oleh metrik kedua, yaitu pernah kita perhatikan di R-square. Nilainya sangat kecil, terlampau kecil sampai hampir nol. Nilainya adalah 0,00001797 dan seterusnya. Ini berarti kedua faktor tersebut sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menjelaskan mengapa harga satu mobil itu berbeda dengan yang lain. Ini adalah temuan sangat penting. Mengapa? Karena ini membuktikan bahwa asumsi umum di pasar tidak berlaku untuk data kita. Nah, kita kembali ke sheet dashboard. Nah, jadi sebenarnya apa sih kesimpulannya? Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan dari analisis kita di awal tadi? Kesimpulannya adalah kesuksesan penjualan BMW didorong oleh dominasi motor inti di pasar sudah mapan. Namun hikmah terbesar dari proyek ini adalah penemuan bahwa faktor-faktor yang kita asumsikan penting dalam menentukan harga, seperti jarak tempuh dan ukuran mesin itu sebenarnya pada data ini kita tidak bisa membuktikannya secara statistik. Ini membawa kita kepada beberapa rekomendasi bisnis. Yang pertama adalah kita harus memfokuskan ulang kepada faktor penentu harga. Tim strategi harga harus berhenti mengandalkan jarak tempuh dan ukuran mesin sebagai faktor utama. Analisis masa depan harus difokuskan pada variabel lain yang kemungkinan jauh lebih berpengaruh seperti tahun pembuatan, model spesifik, dan kelengkapan fitur. Yang kedua adalah memperkuat dominasi di pasar inti. Perusahaan harus terus memperkuat strategi pemasaran untuk number series di Eropa dan Amerika Utara dengan fokus pada varian transmisi otomatis yang paling diminati. Terakhir, sebagai referensi, analisis ini menunjukkan betapa krusial dan berusaha menguji hipotesis dengan data karena wawasan yang paling berharga seringkali datang dari hasil yang tidak kita duga. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya harap ini jelas. Mungkin dari saya cukup sampai di sini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.